Terletak di pinggir Sungai Cisadane, Kampung Grendong, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat, sebuah gua dengan keindahan alam terdapat di sana. Ki Kusumo bersama tim Selebrita Pagi ditemani oleh penjaga gua, Bapak Hendi, menyambangi lokasi wisata tersebut yang konon menyimpan segudang fenomena di luar nalar. Dan inilah kisah di balik nama dan sejarah Gua Pengantin. Sekarang kita sudah tiba di Gua Pengantin. Sekarang kita akan melihat guanya seperti apa dan membuka tabir sejarah yang ada di tempat ini. Namanya pengantin itu sebetulnya enggak jadi pengantin. Dikenakan apa? Jadi sama ceritanya sama Sangkuriang. Cuman kalau Sangkuriang itu istilahnya ibu sama anak. Kalau ini anak sama bapak. Ya kayak gitu kan, kayak cerita-cerita legenda ya, urban legend, yang cerita orang yang belum tentu benar atau enggaknya, cuman lebih diambil positifnya aja. Menelusuri gua sedalam 40 meter yang dari luar tampak terlihat kecil, ternyata memerlukan tenaga khusus untuk bisa menjamah sebagian tempat tersembunyi di dalamnya. Dimulai dari sebuah pintu di mana para tamu disarankan untuk meminta izin terlebih dahulu. Perjalanan cukup panjang dan menegangkan dilanjutkan ke spot berikutnya, yakni tempat menyuci, di mana banyak ditemui patung-patung yang kabarnya dahulu tak pernah terlihat. Ribuan kelelawar juga tinggal di kawasan ini, hingga keindahan sekaligus misteri Gua Pengantin semakin mengusik tanya. Yang datang istilahnya tujuan kemari atau silaturahmi, ada tujuan yang lain gitu. Jadi maksudnya tetap ini pintunya di sini. Jadi semua orang mau nginep atau mau sebentar hanya silaturahmi harus pamit di sini. Ya. Ini cerita tempat nyuci. Nyuci baju ya, tadi, Pak, ya? Nyuci baju ya, ini cerita tempat nyuci ini. Nah ini patung-patung ini dulu nggak kelihatan. Nah sesudah direnovasi, didangdan sama saya, pada timbul, pada kelihatan ini. Tadi dari awal kita melihat memang dalam gua yang besar ini, gua yang cukup luar biasa, di dalamnya banyak terlihat kelelawar. Jadi kalau kita lihat ke atas, ada banyak kelelawar yang mungkin jumlahnya ribuan. Daerah di setiap tempat itu pasti ada mitos sendiri ya. Kita nggak tahu apa itu emang bener apa enggak gitu, tapi ya yang tahu lebih persisnya lagi ya orang-orang setempat situ gitu. Perjalanan menyusuri gua dilanjutkan. Sebuah mata air jernih yang ditemukan menyimpan pula cerita hikayat yang dipercaya masyarakat perihal manfaat dan khasiat air yang bisa membuat awet muda siapapun yang membasuh muka atau meminumnya. Selanjutnya, terkuak kisah soal kamar mandi raja, lalu bangku dan kamar pengantin, sampai sebuah tempat berkumpul di mana tersimpan seluruh misteri gua. Ceritanya kamar mandi zaman dulu gitu maksudnya. Ini namanya sumur kebalik. Jadi air awet muda gitu. Jadi cerita air awet muda itu ya kalau sering kita istilahnya cuci muka atau minum atau apa gimana bawa ke rumah air ini dimanfaatkan ya insya Allah. Ya ini cerita bangku pengantin. Ini cerita. Ini di sini orang gede, orang kecil masuk. Ini tempat kumpul. Ya tempat taruh, ada tempat rapat, tempat apa gitu maksudnya. Bukan hanya sekarang saja ada cerita gua yang boleh katakan ada fenomena-fenomena yang akhirnya banyak orang pada berdatangan, terus kemudian di dalam gua itu ada air mancur, bahkan sumurnya terbalik seperti itu. Itu adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap tempat itu semuanya ada yang nempatin. Nah, kemudian bagaimana caranya kita akan masuk ke gua itu. Nah, makanya di dalam agama Islam itu diajarkan ketika kita mau masuk rumah saja harus assalamualaikum.